pertama, kalau dikatakan apakah Mas Pram dan Bang Dul performanya kurang menyala, itu bisa kita perdebatkan. Karena memang sentimen di media sosial, tadi saya bisa mengutip apa yang diterbitkan oleh analis Drone Emprit misalnya, Mas Pram dan Bang Dul ini mendapatkan sentimen publik yang luar biasa positif. Bahkan ketika pasangan nomor 1, 2 itu ada catatan negatif, ada kalimat-kalimat sentimen negatif yang ada, di kolom Mas Pram itu di tulisannya tidak ada komentar negatif. Artinya apa? Mas Pram ini memang dari kesehariannya memang dalam sosoknya politisi dan tokoh negarawan yang memang merangkul semua pihak, terlihat jelas misalnya Mas Pram berkunjung ke beberapa beberapa gubernur sebelumnya yang itu baik itu secara tidak sengaja bertemu Pak Anies, Pak Ahok, bahkan kemudian Bang Yos, Bang Foke, kemudian tokoh nasional bahkan Pak SBY, kemudian Pak JK, Sultan Hamengkubuwono, para ulama habaib, tokoh Ketua FBR, Forkabi dan sebagainya. Artinya apa? Memang Mas Pram ini dalam kesehariannya itu merangkul semuanya. Sosok yang istilahnya tidak punya musuh dalam politik. Artinya itu tercermin dalam dalam debat semalam. Nah, sentimen positif ini juga kita tangkap karena apa? Karena apa yang disampaikan Mas Pram itu benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat, benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat dijalankan oleh seorang calon gubernur. Misalnya pencarian lapangan pekerjaan. Mas Pram mengatakan bahwa nanti 3 bulan sekali akan ada job fair di kecamatan. Jadi sistemnya jemput bola itu, bukannya lagi nanti masyarakat mencari-cari sulit mencari-cari lapangan pekerjaan, ngantri misalnya. Kalau saya juga produk job fair itu misalnya ngantri di Smesco apa di mana sebelumnya itu kan panjang sekali antriannya. Kali ini 3 bulan sekali di sana. Masyarakat prinsipnya dimudahkan, jangan diribetin ya. Misalnya ini kan yang penting masyarakat kerja dulu aja, yang penting dapat kerja masyarakat Jakarta. Jangan masyarakat dibatasin gitu loh. Orang yang tinggal di Jakarta Selatan harus kerja di selatan, di timur harus di timur, utara di utara. Yang penting kerja dulu deh gitu loh. Cari kerja udah susah, ini mau direbutin lagi. Misalnya Mas Pram nggak mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendidikan. Mas Pram ingin selain beasiswa, selain sekolahkan gratis dari negeri sampai swasta, ini juga nanti KJMU dan KJP-nya itu nanti dikontrak sampai lulus, tidak di renew atau diperbarui per tahun. Ini yang Mas Pram kalau ketemu di masyarakat di bawah, tadi hari ini saya di daerah Kedoya sama Mas Pram, masyarakat, Pak KJP-nya Pak ya, KJMU-nya Pak ya, ini suara masyarakat gitu loh. Pak cari kerjanya Pak ya, oke. Kemudian bagaimana gagasan yang tadi dikatakan ada gagasan yang baru, saya rasa gagasan Mas Pram terobosan bahwa Trans Jabodetabek yang bahkan nanti kalau bisa sampai Cianjur sampai puncak itu gagasan yang luar biasa. Mbak, jangankan hari kerja, hari libur aja di puncak itu macet Mbak gitu loh. Orang pengen sana. Jadi kalau bisa dari Jakarta sampai ke sana gitu, warga Jakarta healing sana pakai kendaraan umum kan bisa nggak macet gitu loh. Minimal mengurangi kendaraan pribadi ada di jalan raya gitu loh. Nah ini hal-hal yang saya pikir ini terobosan. Karena apa? Sebenarnya warga Jakarta itu mau loh menggunakan transportasi umum. Tetapi masih ada yang perlu dioptimalkan. Misalnya jumlah armadanya, rutenya, itu harus diperluas dan diperbanyak. Saat ini misalnya Mbak ya, saya seringkali misalnya naik Jaklingko misalnya setiap sore gitu. Kan RP0 gratis. Mas Pram akan berkomitmen melanjutkan. Jadi tidak bikin aplikasi dan lain-lain. 0 itu kalau misalnya sore-sore kita tunggu itu rame banget Mbak, penuh terus gitu loh. Tapi kadang-kadang nunggunya bisa 10 menit, 15 menit. Kita ingin berkomitmen minimal 3 menit lah sampai 5 menit waktu tunggunya. Sama persis dengan apa yang dituangkan visi misinya Mas Anies itu. Ini semangatnya kita sama. Jadi sentimen positif yang terekam dalam Drone Emprit di media sosial yaitu X, YouTube, TikTok dan lain-lain memang tercermin dalam apa yang program-program Mas Pram dan Bang Dul sampaikan. Seperti itu Mbak. Pasangan nomor 3 kalau katanya Bang Aris ini karena kemarin presentasinya ini bisa menggait hati dari para pemilih, ini kemudian sentimennya positif di media sosial. Kalau dari pasangan nomor 01 Bang Mulya selaku tim ses dari RK Suswono, bagaimana kemudian melihat apa yang disampaikan oleh pasangan 01 ini cukup meyakinkan publik kah? Dan juga bagaimana kemudian dari catatan tim kalian ini mengenai hasil sentimen dari masyarakat setelah debat berlangsung? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah kami cukup senang dengan proses debat yang kemarin berlangsung. Menurut kami juga Bang Ridwan, Mas Suswono menyampaikan materi-materinya dengan baik. Dan kami senang sekali bahwa beberapa nilai-nilai yang disampaikan itu adalah nilai-nilai yang dekat dengan values ya.
nilai-nilai kekeluargaan, disampaikan tentang pesan dari ibu. Tentunya ini merupakan amanat yang dipercaya oleh masyarakat, merupakan amanat seorang ibu. Itu adalah amanat yang perlu didengar, karena doa ibu itu adalah doa yang mujarab gitu ya, bahwa kekuasaan itu pada sifatnya hanya sementara, bahwa yang penting kita harus adil, mendahulukan kaum duafa, bahwa kemudian tadi disebutkan tidak ada inovasi. Sebetulnya dari Ridwan Kamil banyak sekali inovasi sekolah perempuan. Jadi untuk pemberdayaan perempuan itu ada sekolah perempuan, ada program kepemimpinan untuk perempuan di sana, menjamin ruang-ruang yang aman, ruang-ruang bagi perempuan untuk maju dan menjadi pemimpin. Jadi sekolah skill, bukan hanya skill tapi juga sekolah kepemimpinan untuk perempuan. Lalu kemudian dari segi transportasi publik yang menurut kami juga cukup besar inovasinya di sini adalah mereview kembali transportasi sungai. Ini kalau kita lihat bahkan di kota-kota besar di Asia Tenggara saja, seperti di Bangkok, seperti di Malaysia, itu sungai itu adalah sebuah ruang yang publik yang terbuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat kota itu sendiri. Dan yang juga cukup merupakan inovasi adalah mengurangi pergerakan. Tadi Mas Aris mengatakan bahwa itu seakan-akan seperti membatasi bahwa masyarakat tinggal di sini saja, kerja di sini saja. Sebetulnya niatnya atau rencananya bukan membatasi, tapi memberikan peluang seluas-luasnya. Bahwa ketika saya tinggal di tempat A, akan tersedia lapangan pekerjaan tidak jauh dari tempat saya. Atau bisa juga dibalik, saya bekerja di tempat B, nah, di situ akan tersedia banyak hunian bagi saya untuk tinggal di sana, sehingga terbuka kesempatan bagi saya untuk tinggal tidak jauh dari tempat kerja saya. Menurut saya itu merupakan inovasi, dan kami sendiri sebetulnya bersyukur bahwa pilkada yang sekarang tahun 2024 ini adalah pilkada yang lebih riang gembira. Kalau kita tanyakan lagi, masing-masing dari kita sendiri, tanyakan kepada masyarakat Jakarta, apakah kita mau pilkada seperti tahun 2017 lagi yang sangat tegang, lalu kemudian antar keluarga mengalami ada ketegangan gitu ya, di antara kita sendiri, kita saling curiga sama tangga, sama keluarga, sama teman SMA. Jadi kalau kami melihat kampanye yang riang gembira, yang kita bertarung ide, dan bagi kami tidak apa-apa mencontek ide yang dibawakan oleh Ridwan Kamil dan Suswono juga banyak kemudian diadopsi oleh pasangan-pasangan dari 02 dan 03, dan itu menurut kami adalah sebuah kebanggaan ketika ide-ide dari kami kemudian diadopsi, bahwa tujuan kita adalah untuk Jakarta yang baru dan Jakarta yang maju. Artinya nggak ada sanggahan, nggak apa-apa ya Bang ya, saling mengaminkan program satu sama lain begitu Bang? Kalau memang bagus, itu akan kita aminkan. Itu sejalan dengan argumentasi yang selama ini kita angkat, bahwa itu program yang pertama kali dicanangkan oleh Pak Anies. Kalau memang bagus, kita akan lanjutkan. Kalau perlu, namanya tidak perlu diganti. Demikian juga, kalau itu program yang dimulai dari Pak Ahok, kalau misalnya bagus, itu kita teruskan. Jadi memang di sini ada keridoan, tidak harus memberikan cap khusus, mengambil mengambil momen, mengambil kesempatan untuk memberikan branding sendiri. Kalau memang itu program bagus, kita ridho, kita akan lanjutkan. Tidak harus diubah. Masuk namanya. itu kata Kita ridho, berikan apresiasi kepada